semuanya. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ada beberapa cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Salah satunya adalah menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana caranya? Kita amati dulu seperti apa yang dimaksud dengan garis bilangan. Nah, kalau sudah, kita masuk ya ke contoh soal. Contoh yang pertama, 3 tambah 4. Nah, sepertinya untuk menjawab pertanyaan ini kita nggak perlu ya pakai garis bilangan. Kita pasti langsung tahu jawabannya adalah 7. Namun kita cek dulu gimana sih kalau digambar dalam garis bilangan. Jadi untuk menulis angka 3, kita buat tanda panah ke kanan dari 0 ke 3. Nah, karena ditambah 4, maka tanda tambah ini itu dia berpihak di angka 4, jadi plus 4, atau maksudnya ke kanan lagi 4 langkah seperti itu. Nah, jadi dari titik 3, lalu 4 langkah ke kanan. Nah, maka langkah itu akan berhenti di 7. Maka kesimpulannya 3 tambah 4 adalah 7. Oke, kita lanjut ya ke contoh yang kedua. Negatif 4 tambah 6 sama dengan. Oke, berarti dari soal ini kita buat dulu garis dari 0 ke negatif 4. Nah, kalau sudah plus 6 artinya ke kanan 6 langkah dari negatif 4. Maka akan berhenti di angka berapa? Ya, betul. Akan berhenti di angka 2. Sehingga negatif 4 ditambah 6 hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjut ya ke contoh yang ketiga. 5 dikurang 7. Artinya, kita buat garis bilangan dari 0 ke 5. Nah, kalau sudah negatif 7 artinya ke kiri 7 langkah. Jadi dari 5 ke kiri 7 langkah ya. Nah, maka akan berhenti di angka negatif 2. Sehingga kesimpulannya 5 dikurang 7 adalah negatif 2. Nah, kita lanjut ya ke contoh yang keempat. Negatif 2 dikurang 5. Nah, artinya kita buat dulu dari angka 0 ke negatif 2. Kalau sudah, dikurang 5 ini artinya 5 dengan tanda di depannya negatif. Artinya ke kiri 5 langkah. Jadi dari negatif 2 ke kiri 5 langkah. Kira-kira berhenti di angka berapa? Betul, di angka negatif 7. Sehingga negatif 2 dikurang 5 hasilnya negatif 7. Begitu ya anak-anak. Nah, cara yang kedua itu tanpa menggunakan alat bantu. Nah, kalau tanpa menggunakan alat bantu, itu kita harus mengubah beberapa tanda menjadi sebuah kalimat. Contohnya gini, 5 tambah 3. Artinya sudah punya 5, lalu punya lagi 3. Artinya bertambah banyak. Jadi tentu jawabannya 8. Nah, bagaimana kalau negatif 2 tambah 6? Nah, negatif 2 ini kita asumsikan kita ganti maksudnya dengan kata hutang. Jadi hutang 2 apel dibayar pakai 6 apel. Nah, berarti ada sisa apel dong. Sisanya berapa kira-kira? Ya, 4. Jadi negatif 2 tambah 6 adalah 4. Nah, sekarang kita lanjut ya. 6 tambah negatif 9. Nah, ini tidak boleh ada dua tanda seperti ini. Jadi kita ubah dengan 6 kurang 9. Nah, jadi kita punya 6 apel, lalu kita punya hutang 9 apel. Artinya kalaupun kita bayar, kita masih punya hutang loh. Kira-kira hutangnya berapa? Hutang 3 ya. Artinya hutang 3 ini kita kembalikan lagi menjadi
negatif 3. Gitu. Lanjut ke selanjutnya. Negatif 7 tambah 5. Nah, kita ganti ya. Misalnya jangan apel lagi. Hutang 7.000 lalu plus 5 artinya dibayar. Hutang 7.000 dibayar 5.000. Kira-kira masih punya hutang atau punya uang? Masih punya hutang ya. Hutangnya berapa ribu lagi? 2.000 lagi. Jadi jawabannya? Ya, jawabannya negatif 2. Oke. Sekarang negatif 4 tambah negatif 5. Berarti sudah hutang 4.000 ditambah hutang lagi 5.000. Jadi hutangnya nambah banyak. Jadi sekarang berapa hutangnya? Ya, betul. Hutangnya adalah 9.000. Jadi kita tulis negatif 9. Nah, lalu kita masuk ya ke contoh yang pengurangan ya. 5 kurang 3 berapa? Sudah jelas 2. Nah, sekarang kalau negatif 2 dikurang 6, berarti hutang 2, hutang 6. Hutangnya nambah banyak. Jadi hutang 8. Kira-kira saya tulis apa di sini? Negatif 8. Nah, kita lanjut ya. 6 dikurang negatif 9. Wah, Bu, gimana ini kalau misalnya ada dua operasi negatif 2 dan berdekatan? Maka kita harus sederhanakan dulu. Jika kasusnya seperti ini, maka negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 6 tambah 9 hasilnya 15. Oke, kita lanjut ya. Wah, ini lebih rumit lagi nih, Bu. Negatif 4 dikurang negatif 5. Nah, berarti seperti soal sebelumnya, jika ada dua tanda negatif berdekatan, kita jadikan positif dulu. Nah, kalau sudah, negatif 4 ditambah 5. Ayo, kira-kira siapa yang mau jawab? Utang 4 dibayar 5. Jawabannya 1. Oke, berarti sudah paham ya? Pakai garis bilangan sudah bisa. Tanpa menggunakan alat bantu juga sudah bisa. Nah, bagaimana jika dalam operasi bilangan itu angkanya terlalu besar? Kalau yang contoh ini masih gampang deh, 15 tambah 13, 28. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nah, maka kita buat dulu nih. Kita tentukan dulu kira-kira jawabannya negatif atau positif. Misal, negatif 12 tambah 26 kita asumsikan dengan cerita. Hutang 12.000 dibayar 26.000. Kira-kira masih punya hutang atau punya uang? Punya uang ya. Nah, berarti jawabannya positif. Nah, kalau kita sudah kunci jawabannya yaitu positif, maka tinggal kita kurangi yang besar dengan yang kecil. 26 dikurang dengan 12 hasilnya 14. Gitu ya. Kita masuk ya ke contoh selanjutnya. 16 ditambah negatif 29. Nah, kira-kira jawabannya positif atau negatif? Negatif ya. Oke, kalau sudah tahu jawabannya negatif, yang besar kurang yang kecil. 29 kurang 16, berapa coba hasilnya? 13 ya. Jadi jawabannya negatif 13. Gitu. Masih kurang paham, kita contohin lagi. Negatif 17 tambah 5. Kira-kira jawabannya positif atau negatif? Negatif ya. Nah, kalau sudah tinggal 17 kurang 5. Berapa hasilnya? Negatif 12. Nah, yang terakhir. Negatif 14 tambah negatif 25. Nah, untuk soal yang ini sudah tidak berlaku sifat yang tadi. Karena kan hutang ditambah hutang, artinya tambah besar. Kalau bertambah besar artinya jawabannya semakin minus, yaitu negatif 39. Nah, kita masuk ke yang pengurangan.
15 kurang 3 pasti bisa jawab deh. 12. Nah, bagaimana nih dengan negatif 12 dikurang 16? Coba asumsikan dengan soal cerita. Ya, utang 12.000, lalu hutang lagi 16.000. Jadi berapa hutang semuanya? Nambah besar ya. Jadi hutang 28.000 atau bisa kita tulis negatif 28. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya ya. 16 dikurang negatif 9. Nah, ini belum bisa langsung dikerjakan. Berarti kita ubah dulu. Jadi 16 tambah 9. Hasilnya berapa? 25. Nah, kita masuk lagi nih ke soal yang lebih sulit ya. Negatif 14 dikurang negatif 25. Artinya, kalau ada dua negatif yang saling berdekatan menjadi positif. Nah, dari sini, hutang 14.000 dibayar 25.000. Berarti jawabannya positif. Oke, positif berapa? 25 kurang 14. Jadi jawabannya 11. Oke. Nah, memang bilangan bulat ini harus banyak-banyak latihan supaya semakin lancar menghitungnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal cerita ya. Suhu kamar sebuah hotel yang menggunakan AC adalah 18 derajat Celcius. Di ruang tempat penyimpanan ikan, suhunya 22 derajat di bawah suhu kamar hotel tersebut. Berapakah suhu di ruang penyimpanan ikan? Nah, artinya kita harus menggunakan nih tanda operasi tambah atau kurang. Nah, kira-kira gimana cara mencari jawabannya? Ya, suhu ruangan penyimpanan adalah suhu kamar dikurangi 22. Artinya 18 dikurang 22. Siapa yang tahu jawabannya? Kira-kira berapa jawabannya? Iya, jawabannya adalah negatif 4. Jadi, suhu di ruang penyimpanan ikan adalah negatif 4 derajat Celcius. Kita masuk ya ke contoh soal yang kedua. Suhu di kota Amsterdam hari ini negatif 4 derajat Celcius. Pada saat yang sama di kota Banjarmasin, yaitu di Indonesia, 28 derajat Celcius. Perbedaan suhu antara kedua kota tersebut adalah, nah, kalau kita berbicara tentang perbedaan, yang dimaksud di sini adalah selisih. Nah, biasanya perbedaan atau selisih harus bilangan positif. Contoh, umur saya dengan umur kalian, perbedaannya sekian tahun pasti positif. Jawabannya tidak boleh negatif. Jadi yang besar kurang yang kecil ya. Di sini yang besar adalah 28, lalu yang kecil adalah negatif 4. Jadi 28 dikurang negatif 4 itu sama dengan, kira-kira sama dengan berapa? Ya betul, sama dengan 32 derajat Celcius. Jadi, perbedaan suhu antara kedua kota tersebut adalah 32 derajat Celcius. Oke, materi sudah selesai. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.